Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahdania Mukhtar, STMM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Prodi Teknik Pertambangan Universitas Tanjung Pura dengan bidang ilmu teknik geologi dan NOPPK 8962 7696 7023 0272. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah Mineralogi dan Petrologi dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum yang dipelajari di semester 2. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Mineralogi dan Petrologi adalah: 1. Mampu memahami dan mengidentifikasi mineral berdasarkan sifat dasar, proses pembentukan, serta aplikasinya. Yang kedua, mampu menganalisis proses pembentukan mineral dan mengidentifikasi mineral-mineral utama pembentuk batuan dalam konteks geologi dan pertambangan. Yang ketiga, mampu menganalisis komposisi kimia mineral dan mengklasifikasikannya berdasarkan kelompok senyawa kimia untuk aplikasi dalam bidang geologi dan pertambangan. Yang kelima, mampu menganalisis keterdapatan dan peran mineral dalam kehidupan manusia, industri, dan kesehatan, serta mengevaluasi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat. Yang keenam, mampu menganalisis proses kristalisasi magma melalui seri reaksi Bowen dan mengidentifikasi mineral-mineral pembentuk batuan atau rock mineral forming beserta perannya dalam pembentukan batuan. Yang ketujuh, mampu menganalisis proses pembentukan, struktur, dan tekstur batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan piroklastik, serta mengidentifikasi karakteristiknya dalam konteks geologi dan pertambangan. Dari hasil pembelajaran, mahasiswa diharapkan mengetahui ruang lingkup dasar dan indikator penilaian mata kuliah berdasarkan LPS, kemudian mampu menganalisis proses pembentukan mineral dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, mampu menganalisis urutan kristalisasi mineral berdasarkan seri reaksi Bowen. Kemudian yang keempat, mampu mengidentifikasi mineral-mineral utama pembentuk batuan, baik itu batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, batuan piroklastik, beserta komposisi kimianya. Yang kelima, mampu menggunakan alat sederhana seperti strip plate, loop, dan magnet untuk analisis mineral. Yang keenam, mampu mengevaluasi pemanfaatan mineral dalam industri dan dampak sosial lingkungannya, terutama di wilayah Kalimantan Barat. Yang ketujuh, mampu menjelaskan definisi batuan dan komponen penyusunnya. Yang kedelapan, mampu menganalisis struktur dan tekstur batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan piroklastik. Dan yang terakhir, mampu mengaitkan antara berbagai jenis batuan terhadap keberadaan bahan galian di Kalimantan Barat. Adapun kajian materi pembelajaran mata kuliah Mineralogi dan Petrologi yaitu pendahuluan, konsep dasar mineralogi, proses pembentukan mineral, penggolongan mineral dan manfaatnya, konsep dasar petrologi, batuan beku, batuan sedimen, batuan piroklastik, dan batuan metamorf. Untuk bentuk pembelajaran, ada kuliah atau ceramah, contohnya pada pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan tiga, dan beberapa pertemuan selanjutnya. Kemudian diskusi kelompok pada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan beberapa pertemuan selanjutnya. Kemudian ada diskusi interaktif pada hampir semua pertemuan. Kemudian tutorial, contohnya pada pertemuan ke-7 dan pertemuan ke-10. Kemudian praktikum pada pertemuan 4, pertemuan 5, pertemuan 11 sampai pertemuan ke-15. Kemudian ada responsi pada pertemuan ke-11. Untuk metode pembelajaran, di sini menggunakan discovery learning, contohnya pada pertemuan kedua, pertemuan 3, pertemuan 4, dan beberapa pertemuan selanjutnya. Kemudian ada small group discussion pada pertemuan kedua, pertemuan 4, pertemuan 5,
dan pertemuan 6, kemudian case method pada pertemuan ke-7 dan pertemuan 10, dan yang terakhir metode tim based project pada pertemuan 7 dan pertemuan ke-10. Media pembelajaran yang digunakan terdiri dari PPT, kemudian ada spesimen mineral dan batuan, kemudian aplikasi WhatsApp, kemudian Siakat yaitu satu untan, kemudian LMS berupa Edlink, dan yang terakhir email. Untuk penilaian, kriteria penilaian terdiri dari kognitif, psikomotorik, dan afektif dengan bentuk penilaian seperti tes lisan, tes tertulis berupa responsi atau tulis, kemudian laporan tertulis untuk praktikum, case method, dan team based project, kemudian partisipasi diskusi, serta kemampuan presentasi dari masing-masing mahasiswanya. Untuk bobot penilaian terdiri dari 5 kategori. Yang pertama, kehadiran dengan bobot 10%, kemudian tugas dengan bobot 20%, kemudian case method dan team based project masing-masing 25%, di mana case method dan team based project ini juga saya gunakan sebagai pengganti UTS, dan yang terakhir ada UAS dengan bobot 20%. Berikut simulasi untuk pengejaran mata kuliah mineralogi dan petrologi pada pertemuan ke-11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sehat. Dan masih semangat ya? Masih. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan kita minggu lalu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang bisa mereview materi kita di pertemuan sebelumnya? Masih ingat tentang materi batuan atau pengenalan batuan? Oke, ada yang bisa menjelaskan kembali sedikit saja tentang pengenalan batuan? Silakan, Ali. Jadi sedikit review dari pembahasan kemarin mengenai jenis batuan. Ada berjenis batuan, yang pertama batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan piroklastik. Oke. Jadi selain Ali semuanya masih ingat ya? Oke, nah jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu masuk ke jenis batuan yang pertama yaitu batuan beku. Nah, batuan beku ini Ibu bagi menjadi dua pertemuan sesuai kesepakatan kita di pertemuan awal, di mana untuk part satunya batuan beku yang kita pelajari hari ini adalah tentang struktur dan tekstur dari batuan beku itu sendiri. Nah, adapun tujuan dengan mempelajari dari struktur dan tekstur dari batuan beku itu di mana kita bisa mengetahui proses-proses yang terjadi pada saat pembentukan batuan beku itu sendiri. Dalam hal ini adalah proses ketika magma mendidih berdasarkan bentuknya. Nah, ini ada seal, kemudian ada dike, kemudian ada stok, kemudian ada batolit. Nah, dari gambar di atas ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari batuan beku intrusif? Silakan, Ali. Kalau melihat dari gambar yang saya tadi itu, bentuk seal itu merupakan batuan yang mengintrusi di antara lapisan-lapisan bumi. Sedangkan untuk dike itu dia memutus lapisan-lapisan bumi, intrusinya itu. Sedangkan untuk stok itu antara campuran seal dan dike itu, tapi luasannya cukup lebar gitu, intrusinya itu. Oke, jadi itu penjelasan dari Ali. Nah, sekarang kita lihat apakah yang dijelaskan Ali sudah betul atau masih perlu diperbaiki. Sekarang kita lihat satu per
Satu ya. Nah, jadi secara umum intrusi batuan beku itu dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya. Ini pembagian ini berdasarkan pada bentuknya. Nah, tadi Ali sudah menjelaskan perbedaan dari semua jenis-jenis intrusi yang ada di gambar. Nah, di gambar ini dia dikelompokkan menjadi dua. Ada yang namanya konkordan dan ada yang namanya diskordan. Nah, kalau konkordan ini adalah bentuk intrusi yang searah dengan perlapisan batuan yang diterobosnya. Sedangkan diskordan, ada kata dis, nah ini dia tidak searah atau memotong lapisan batuan yang diintrusi atau diterobos oleh si magma. Nah, tadi dari penjelasan Ali, kira-kira mana dari tipe intrusi yang ada di gambar yang masuk ke konkordan dan mana yang masuk ke diskordan? Sil masuk ke konkordan. Kemudian apa lagi? Lapolit. Oke. Apa lagi? Batolit. Oke. Apa lagi? Kalau diskordan? Daik dan stop. Oke. Jadi sudah paham ya, meskipun ibu belum sampai ke materi itu. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi seperti yang tadi kalian jelaskan atau sebutkan, nah konkordan itu satunya ada steel. Nah, kalau definisinya, tadi definisi dari steel itu sama dengan definisi konkordan. Bedanya dia lebih spesifik ke ukuran. Nah, kalau steel dia adalah tipe intrusi konkordan yang berukuran relatif terbatas. Nah, ini bisa dilihat pada gambar. Yang warna hitam ini adalah silnya. Jadi ada magma yang mengintrusi lapisan batu gamping. Nih. Nah, itu yang disebut sebagai sil. Kemudian tipe yang kedua, nah ini ada lapolit dan ada lapolit. Nah, ini bedanya adalah bentuk lengkungannya. Kalau yang melengkung seperti jamur, ini disebut sebagai lapolit. Sedangkan yang cembung ke bawah atau menghadap ke atas, lengkungannya ini disebut sebagai lapolit. Nah, itu untuk materi yang pertama adalah struktur batuan beku. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tekstur batuan beku. Nah, sebelum kita lanjut, biar tidak ngantuk, bisa tolong dirangkum dulu materi tentang struktur batuan beku. Siapa? Jangan Ali lagi ya. Krista coba. Jadi struktur batuan beku itu ada dua. Pertama ada batuan beku dalam atau namanya vulkanik. Lalu yang kedua batuan beku luar namanya vulkanik. Kalau di batuan beku dalam itu batuan bekunya itu terbentuk di dalam permukaan bumi. Sedangkan kalau batuan beku luar itu lava yang sedikit di permukaan bumi. Kalau batuan beku dalam itu terdapat dua, ada namanya diskordan dan konkordan. Dimana kalau konkordan itu struktur batuannya itu mengintrusi lapisannya itu di perlapisan batuan, sedangkan kalau diskordan itu di antara lapisan-lapisan batuan. Nah, di diskordan itu ada dua, ada yang namanya sil, lalu yang kedua ada lapolit dan lapolit. Kalau di sil itu intrusinya di perlapisan batuan, sementara kalau lapolit dan lapolit itu bentuknya, dimana kalau lapolit bentuknya itu melengkung ke atas, kalau lapolit itu melengkung ke bawah. Lalu ada diskordan itu ada namanya dike, di mana intrusinya itu sejajar seperti vertikal. Lalu ada stok dan batolit. Kalau stok dan batolit itu mirip, cuman di mana ukurannya kalau stok itu hanya beberapa kilometer, sedangkan batolit itu bisa dari 10 km sampai ratusan kilometer. Lalu ada batuan beku buang.
batuan bertumbuhan. Tadi kita lihat ada beberapa struktur. Yang pertama ada bilong lava. Bilong lava itu bentuknya seperti bantal. Nah, dia magma itu mendingin dan mendarat ketika di air, makanya bentuknya seperti lava, seperti bantal. Lalu ada kolumnar join atau perkardian, di mana bentuk batuan bentuknya itu seperti tiang-tiang. Lalu ada vesikular. Vesikular itu batuan beku yang membeku di air dan kemudian itu melepaskan gas-gas sehingga pada saat itu membentuk juga lubang-lubang di batuannya. Selanjutnya ada amigdaloida. Nah, amigdaloida itu batuan vesikular yang terisi oleh mineral-mineral sekunder yang tadi ada lubang-lubangnya dari batuan vesikularnya. Oke, jadi bukan rangkum lagi ya, tapi dijelaskan kembali semuanya. Nah, Ibu mau luruskan sedikit. Tadi di penjelasan Kristo ada kalau typo ucapan itu namanya apa ya? Nah, jadi tadi Kristo bilang, oke. Nah, jadi selesai untuk materi kita di pertemuan ke-11 ini. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, ada yang mau didiskusikan? Silakan. Semuanya sudah paham? Oke, biar kita bisa memastikan lagi bahwa ini apakah memang sudah paham atau belum, kita main dulu ya. Silakan dikerjakan kuisnya. Oh ya, mana tadi? Nah ini. Silakan. Semuanya punya kuota kan? Oke, nah silakan login dengan kode yang ada di atas. Ya, bisa di-scan juga. Sudah 17 yang login. Siap-siap ya? Oke, tepuk tangan untuk pemenangnya. Oke, jadi itu tadi ya. Oke, lumayan ya, 73%. Oke, sebelum kita menutup kelas kita hari ini, reward untuk yang menang, silakan menunjuk satu temannya yang ditugaskan untuk menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan Kristo. Kalau bisa jangan yang 2 orang pemenang tadi. Silakan disebutkan sendiri. Fahrul silakan disampaikan kesimpulan atau yang Fahrul pahami dari semua materi yang Ibu jelaskan hari ini. Dan saya pahami dari yang dijelaskan, yang pertama dulu buku harus tepat. Ya, apa yang dalam, apa yang luar? Buat untuk dalam itu, kalau untuk dalam itu namanya putih. Terus kalau tadi luar itu namanya putih. Habis itu kalau di itu dibagi bentuknya Oke. bentuknya dibagi menjadi 4
Apa saja? Pas. Silakan, siapa yang bisa bantu? Jangan Kristo lagi. Bintangmu. Siapa? Lintang. Oh iya, Lintang tadi masuk 5 besar kayaknya. Silakan disimpulkan. Untuk di protonin itu ada 2 U. Pertama ada sebelum dalam dalam itu ada dua struktur, yaitu supporter dan supporter itu memotong perlapisan konten. Oke, jadi itu tadi kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum Ibu menutup kelas kita, sesuai kesepakatan kita di pertemuan ke-12 itu akan melanjutkan materi mengenai petrologi batuan beku, tapi ke klasifikasi dan penamaan batuan beku. Oke, jadi silakan dipelajari sebelum kita membahas secara utuh di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kuliah kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan bernilai ibadah. Oke, ditutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Itulah tadi video pembelajaran untuk salah satu pertemuan dari mata kuliah mineralogi dan petrologi yang saya ampu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.